pernah dikecewakan oleh seseorang, oleh orang tua, oleh mantan, pasangan, seperti itu. Namun kecewanya masih kita bawa sampai dengan detik ini, kecewa terhadap perselingkuhan tersebut. Maka trauma ini akan menimbulkan sebuah karakter yang menjadikan diri ini takut untuk diselingkuhi lagi. Artinya pilihan positif dan pilihan negatif itu memang perlu. Namun seiring berjalannya waktu, yang namanya kesadaran ini sangat bisa bertumbuh. Jadi kesadaran itu adalah sebuah kemampuan seseorang untuk bisa mengamati atau menyadari seberapa banyak informasi yang masuk ke dalam pikiran, kemudian perasaannya, yang menimbulkan sebuah keputusan untuk melakukan sebuah tindakan. Jadi banyak sekali orang-orang yang tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan. Artinya tidak sadar bukan berarti pingsan, melainkan tidak sadar mereka ternyata telah dikendalikan oleh pikiran dan perasaannya. Tidak sadar mereka terpenjara oleh pikiran dan perasaannya, sehingga mereka menjadi budak dari pikiran dan perasaannya. Contoh saja, banyak orang yang menyikapi tentang perihal uang. Uang itu buat mereka sebuah hal yang negatif, sebuah hal yang membuat orang bisa menjadikan uang punya sifat yang negatif. Contoh, uang bisa membuat orang gelap mata. Contoh juga, orang bisa lupa saudara dengan adanya banyak uang gitu ya. Padahal kenyataannya uang sebenarnya hal yang netral, adalah sebuah material yang sebenarnya netral, akan tetapi pikiran dan perasaan mereka itu memberikan sebuah informasi, sebuah penekanan terhadap uang, bahwasannya uang adalah hal yang negatif. Hal-hal seperti ini disebut dengan suatu yang sebenarnya tidak mereka sadari, memberikan asumsi negatif terhadap suatu benda atau suatu kejadian yang mereka sendiri sebenarnya tidak mengetahui hal ini berdampak negatif kepada masa depan mereka. Pentingnya sebuah kesadaran. Kesadaran itu sendiri adalah sebuah kemampuan seseorang untuk bisa menganalisa informasi-informasi yang masuk ke dalam pikirannya, kemudian masuk ke dalam perasaannya, sehingga menjadikan dia punya keputusan untuk mengambil sebuah tindakan. Dan kesadaran ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya karakter. Sedangkan karakter tersebut, karakter adalah produk yang terbentuk dari masa lalu. Karakter adalah suatu bentukan yang terbentuk dari pola pengalaman yang pernah dialami oleh seseorang. Maka dari itu tiap orang selalu punya karakter yang berbeda, unik karakter ya. Maka dari itu tiap manusia punya kebenaran versi dirinya masing-masing, karena berdasarkan pengalaman masing-masing pribadi orang, sehingga sulit bagi kita untuk bisa memberikan arahan atau mengarahkan seseorang itu untuk bisa dapat sesuai dengan apa yang kita mau. Artinya kita tidak bisa mengendalikan orang lain menjadikan seseorang itu seperti apa yang kita mau. Nah, kebanyakan orang di luar sana itu ternyata punya persepsi yang berbeda. Bahkan pada umumnya, teman-teman, bahkan saya pribadi dulunya itu pernah mengalami yang namanya fase di mana ingin berusaha mengendalikan orang lain, ingin berusaha mengendalikan pasangan, mengendalikan anak, mengendalikan orang tua supaya sesuai dengan apa yang kita mau. Padahal pada kenyataannya hal itu tidak mungkin terjadi. Hal itu sangat sulit untuk bisa dilakukan. Karena yang namanya mengendalikan manusia, mengendalikan pikiran seseorang supaya jadi dengan sesuai apa yang kita mau, itu adalah di luar kemampuan kita. Karena mereka masing-masing punya karakter yang berbeda-beda, dan karakter mereka terbentuk dari sesuatu yang dialami oleh
diri mereka di masa lalu masing-masing. Ya, itu adalah salah satu kesalahan dari banyak orang, yaitu ingin mengendalikan manusia, ingin mengendalikan seseorang supaya mampu dia kendalikan seperti apa yang dia mau. Ya. Kesalahan yang kedua adalah kita berusaha untuk mengendalikan waktu. Artinya mengendalikan waktu adalah, contohnya di sini adalah mengendalikan masa lalu. Padahal jelas-jelas masa lalu itu sudah berlalu. Masa lalu itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin bisa dirubah lagi. Akan tetapi banyak dari kita, banyak dari penonton semua, itu berusaha untuk mengendalikan yang namanya masa lalu. Yang dimaksud dengan masa lalu, semisal kekecewaan, pernah dikecewakan oleh seseorang, oleh orang tua, oleh mantan, pasangan, seperti itu. Namun kecewanya masih kita bawa sampai dengan detik ini. Padahal udah dikecewakan 10 tahun yang lalu mungkin. Inilah yang jadi problematika banyak orang. Kejadiannya sudah berlalu 10 tahun yang lalu, akan tetapi kecewanya dibawa sampai hari ini. Kecewanya masih dibawa, luka batinnya, luka hatinya masih dibawa sampai detik ini. Sehingga mempengaruhi perasaannya di masa depan. Karena ternyata setelah diteliti, yang namanya luka batin atau luka hati kita, kekecewaan, kesedihan, ketakutan, ya, merasa didolimi, itu ternyata semakin kita menyimpannya, maka akan semakin berpola. Di masa depan ini nanti kita akan menemukan pola-pola yang hampir sama dengan rasa kekecewaan ini tadi. Contoh, kita pernah diselingkuhi. Nah, pada saat pernah diselingkuhi, maka akan timbul trauma. Pada saat timbul trauma ini tadi, jika kita tidak bisa mengikhlaskan, tidak bisa merelakan atau melepas rasa kecewa terhadap perselingkuhan tersebut, maka trauma ini akan menimbulkan sebuah karakter. Karakter yang menjadikan diri ini takut untuk diselingkuhi lagi, takut membuka hubungan lagi. Akhirnya menimbulkan trust issue, menimbulkan sesuatu yang membuat diri kita ini menjadi karakter yang kurang bisa mempercayai orang baru. Ya. Nah, di sini akan berdampak kepada masa depan. Pada saat dia ingin membina hubungan kembali, maka akan ada yang namanya trust issue tadi muncul karena trauma tadi belum sembuh. Nah, pada saat trust issue ini muncul, maka dia akan mempengaruhi terhadap hubungan di masa depan. Dia akan berusaha curiga, bahkan secara tidak sadar rasa kecurigaan ini muncul. Pada saat rasa kecurigaan ini muncul, maka jelas-jelas ini akan mempengaruhi masa depannya. Jelas-jelas pasangan akan tidak nyaman dengan kecurigaan-kecurigaan tersebut, sehingga akan timbullah konflik. Nah, pada saat timbul konflik, kebanyakan dari kita itu tidak menyadari bahwasanya konflik yang timbul tadi ternyata adalah dampak dari luka batin atau luka hati di masa lalu yang masih belum clear. Ada juga yang menyebutnya adalah masih belum berdamai dengan dirinya sendiri. Nah, bagaimana cara bisa berdamai dengan dirinya sendiri? Ini adalah sebuah teknik. Perlu teknik khusus, bahkan perlu terapi ya. Kita nyebutnya terapi atau perlakuan khusus terhadap diri yang punya rasa trauma, punya pengalaman hidup yang pahit, pengalaman hidup yang menyakitkan, namun ingin menyembuhkannya, maka kesadaran ini sangat diperlukan. Arti kesadaran ini adalah sebuah skill atau sebuah kemampuan seseorang untuk bisa memahami sesuatu yang pernah terjadi pada dirinya atau sedang terjadi pada dirinya. Dia mampu menyadari bahwasanya ini terjadi karena apa. Dia mampu menyadari bahwasanya ini terjadi oleh sebab apa, oleh sebab siapa, dan bagaimana harus mengambil tindakan. Memang akan banyak pilihan di tengah perjalanan menemukan kesadaran ini. Artinya pilihan positif dan pilihan negatif itu memang perlu. Namun seiring berjalannya waktu, yang namanya kesadaran ini sangat bisa bertumbuh. Ini artinya kita akan jadi pribadi kita yang
versi kita terbaik, versi terbaik kita. Yang ingin saya sampaikan dalam tema kesadaran ini adalah bagaimana diri kita bisa menjadi sosok seseorang versi terbaik diri kita masing-masing. Sehingga kita bisa menjadi sosok pribadi diri kita yang makin hari makin baik. Hari ini harus lebih baik daripada hari esok.